Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul High Cookies yang part keempat. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode sebelumnya terlihat Hosu yang sudah terkena rencana Suyong dan Sungpil. Kemudian setelah Sungpil memberi alamat di mana Minyong berada, dia pun langsung menuju ke sana. Sedangkan Hosu sendiri sudah dibawa oleh Sungpil. Sesamanya di lokasi, Suyong pun langsung turun dari taksi untuk mencari keberadaan Minyong. Sedangkan di waktu yang sama, Hosu akhirnya tersadar dan langsung menyuntikkan sesuatu ke Sungpil. Karena ternyata hal itu sudah dia rencanakan bersama Suyong. Hosu sendiri mengetahui jika Minyong sudah diculik oleh Sungpil. Oleh karena itu, Suyong berpihak kepada Hosu dan mengkhianati Sungpil. Setelah menyuntik Sungpil, Hosu pun berusaha untuk menghabisinya. Sungpil yang sudah lemas, dia pun tak bisa melawannya. Dan hal itu membuat mobil yang dikendarai oleh Sungpil menabrak pembatas jalan. Di sisi lain, Suyong akhirnya menemukan tempat Minyong berada. Namun di saat Suyong masuk ke tempat itu, ternyata Minyong sudah tak berada di sana. Melihat hal itu, Suyong pun langsung frustasi. Sementara itu, Hosu berhasil selamat dari kecelakaan. Namun tidak dengan Sungpil. Di saat keluar dari mobil, dia ditelepon oleh Suyong yang mengabarkan jika Minyong sudah tak ada di lokasi. Kemudian Suyong bergegas untuk bertemu dengan Hosu untuk mengobrolkan rencana mereka. Saat di tengah jalan, tiba-tiba Suyong mendapat telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Minyong. Mengetahui hal itu, Suyong pun lega. Kemudian membatalkan janji ketemuannya bersama Hosu. Singkat cerita, terlihat Suyong yang mencari kamar Minyong sambil berkomunikasi. Selang beberapa waktu, sang dokter pun datang untuk memberitahu hasil pemeriksaannya jika Minyong harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi untuk pemulihan sensoriknya. Setelah dokter pergi, Minyong memberitahu sebuah rahasia dan banyak bercerita hingga dirinya sampai ke rumah sakit. Namun karena kondisinya yang belum fit, Minyong pun berjanji akan memberitahunya di keesokan hari. Di keesokan harinya, terlihat Suyong yang menemani Minyong untuk terapi. Namun tiba-tiba dia mendapat chat dari Jinwo yang mencari dirinya dan Hosu. Tapi perhatiannya teralihkan di saat Minyong menghampirinya dan membahas tentang Hosu. Kemudian Minyong memberitahu semuanya jika dirinya mengerti semuanya karena Minyong bisa mendengar di saat sedang koma. Di sini Minyong pun menyuruh sang kakak untuk berhenti mengkhawatirkan Hosu dan juga berhenti terlibat dengan semua hal tentang biskuit. Selain itu, Minyong juga meminta agar sang kakak berhenti memakan biskuit. Setelah itu, Minyong bercerita tentang dirinya yang bisa sampai di sini. Yang dimana ketika Minyong lagi berusaha kabur, tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Yang ternyata itu adalah Do-hun. Karena ternyata Do-hun berhasil lolos dan kabur setelah dihajar oleh sang ketua. Setelah itu, dia menyelamatkan Minyong dengan maksud mencari Sungpil untuk membalas dendam. Namun karena tak menemukan Sungpil di sana, dia pun pergi ke tempat Sungpil dan Hosu kecelakaan. Do-hun sendiri tak berniat untuk menghabisi Sungpil, melainkan untuk menangkap Hosu sebagai bentuk balas dendam, agar sang ketua tak bisa mendapatkan resep biskuit. Oleh karena itu, Minyong mengajak Suyong untuk keluar dari bisnis tersebut dan kembali hidup normal seperti dulu lagi. Di malam harinya, Suyong berpamitan untuk pulang. Sebelum pergi, Minyong berkata jika dirinya akan berusaha untuk tetap hidup normal. Mendengar hal itu, Suyong pun sempat terharu. Sesamanya di rumah, terlihat Suyong yang membersihkan rumahnya yang berantakan. Namun di saat memegang seragam sekolah Minyong, dia mendengar suara biskuit yang menandakan dia sudah mulai kecanduan. Di sini Suyong pun tak kuat dengan godaan tersebut dan memakan biskuit itu. Di keesokan harinya, Suyong memberitahu Jinwo jika Hosu sudah dihabisi oleh Sungpil. Dan juga Suyong berpamitan ke Jinwo jika dirinya akan keluar dari sekolah ini. Saat berada di toilet, Suyong dihampiri oleh para pelanggannya karena sudah beberapa hari tak bisa menjual biskuit. Namun ternyata Haejin sempat mendengar hal itu dan beruntungnya Suyong berhasil untuk beralasan.
Akan tetapi, masalah tak berhenti di situ karena para pelanggan mengikuti dan memperhatikan Suyong. Di saat di ruang belajar, Jinwoo bertanya kepada Hosu bagaimana dia bisa kembali dengan selamat. Namun Hosu tak menjawab dan malah berkata jika dirinya sudah tak ingin melanjutkan bisnisnya. Mendengar hal itu, Jinwoo dan Suyong pun sedikit terkejut. Kemudian Jinwoo sempat menghajar Hosu karena tak ingin bisnis itu berhenti. Di sini Hosu yang sudah mengalami berbagai masalah, dia pun berkata kepada Jinwoo jika dirinya sudah tak membutuhkan Jinwoo lagi. Melihat Hosu yang pergi, Suyong pun mengejarnya dan bertanya tentang apa yang sudah terjadi. 말해봐. Di sini Hosu pun menceritakannya jika dirinya mendapat masalah gara-gara Minhyong yang melapor kepada Do-hun tempo hari lalu. Di sini Suyong pun meminta maaf dan berjanji akan membantu Hosu untuk keluar dari masalahnya. Namun Hosu harus memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Hosu tetap tak akan memberitahu, dan jika Suyong ingin mengetahuinya, maka dia harus keluar dari sekolah ini. Singkat cerita, Hosu menelpon sang bibi untuk memberi kabar jika bisnis biskuit harus ditutup. Dan hal itu membuat sang bibi sedikit terkejut, karena tanpa bisnis itu dia pun tak bisa kerja apapun. Hingga akhirnya terlihat Suyong yang datang. Kemudian dia diajak untuk memohon melalui CCTV agar bisnis tersebut tak jadi ditutup. Di tempat lain, Minjun dan teman-temannya juga mendapat pesan dari sang koki jika bisnis biskuitnya tutup mulai hari ini. Di malam harinya terlihat Suyong yang menjenguk Minhyong. Di sini Suyong juga memberi kabar baik jika hari ini dia mematikan handphonenya agar tak dicari oleh para pelanggan. Kemudian Suyong berniat untuk mencari pekerjaan agar pikirannya tentang biskuit teralihkan. Namun di sini terlihat ekspresi Minhyong yang masih curiga. 내일 가서 Di tempat lain, Haejin diserbu para pelanggan biskuit yang saat itu lagi mencari Suyong. Dikarenakan Suyong tak ada di sana, mereka pun langsung masuk untuk mencari biskuit di lemari Suyong. Singkat cerita, akhirnya Suyong mendapat pekerjaan sebagai tukang cuci. Namun yang membuat kesal, dia tak akan digaji selama 1 minggu, dikarenakan Suyong masih dalam masa training. Selang beberapa waktu, di saat Suyong sampai di rumah, dia terkejut saat melihat bahan utama untuk membuat biskuit ada di sana. Dan hal itu yang membuat Suyong langsung menelpon sang bibi untuk bertanya tentang cara membuat biskuit itu. Tak berselang lama, sang bibi langsung datang sambil membawa oven. Kemudian, mereka pun bekerja sama untuk membuat biskuit tersebut. Singkat cerita, terlihat Suyong yang mengabari para pelanggan jika dirinya kembali menjual biskuit. Namun harganya mulai naik karena Suyong membuat sendiri dan kemungkinan tertangkap polisi semakin besar. Di keesokan harinya, ternyata para pelanggan tetap mau membelinya, asalkan Suyong tetap menjual terus. Dan dari situlah ekonomi Suyong pun mulai terangkat. Kemudian di saat Suyong berjalan ke dalam kelas, dia berpapasan dengan Hosu, yang ternyata Hosu sudah mengetahui jika Suyong kembali menjual biskuit. Selang beberapa waktu, mereka pun mengobrol di atap sekolah. Di sini Hosu mencoba untuk membujuk Suyong agar tak jualan biskuit lagi. Karena jika Suyong seperti ini, dia tak akan bisa kembali menjadi Suyong yang dulu lagi. Di malam harinya, terlihat Hosu yang dijemput oleh sang ketua. Kemudian dia diberi bahan untuk dicampur ke biskuit. Sebelumnya, kita kembali di saat Hosu disandra oleh Do-hun. Di saat mereka di perjalanan, tiba-tiba Do-hun dikepung oleh beberapa mobil. Yang ternyata itu adalah sang ketua beserta anak buahnya. Di sini, Do-hun mencoba untuk membuat kesepakatan. Namun sang ketua tetap bersikeras akan menghabisinya. Kemudian dia akan membawa Hosu bersamanya. Di sini sang ketua berjanji akan membuat Hosu bisa hidup normal kembali. Namun dengan satu syarat, yang dimana Hosu harus memberikan resepnya dan juga tak boleh ada pembeli selain sang ketua. Sementara di rumah terlihat Suyong yang kebingungan karena stok bahannya sudah habis. Akan tetapi secara kebetulan dia mendapat chat dari seseorang yang bersedia memberinya bahan. Namun Suyong harus pergi ke alamat yang tertera di chat tersebut. Tanpa menunggu lama, Suyong pun langsung pergi ke alamat itu. Sesamanya di sana, Suyong dikejutkan dengan kedatangan Sumpil yang ternyata masih hidup. Di sini diketahui jika Sumpil yang menaruh bahan tersebut di depan rumah Suyong. Karena sebelumnya dia mendapat bahan tersebut dari Jiji setelah menghabisinya. Akan tetapi di sini Sumpil tak marah karena telah dikhianati dan malah mengajak Suyong agar bekerja sama untuk mengambil resep biskuit dari Hosu dan sang ketua. Sumpil sendiri sudah tahu jika Hosu bekerja sama dengan sang ketua. Sumpil juga berkata jika Suyong bisa menjadi sang koki jika mereka berhasil mendapatkan resep tersebut. Mendengar hal itu, Suyong pun dilema.
Sebelumnya setelah Daeun pergi sambil membawa Hosu, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan membawa Sungpil ke rumah sakit. Kemudian di saat dia tersadar, Sungpil pun langsung menelpon sang ketua, yang dimana dirinya akan berjuang lagi untuk menangkap Hosu. Namun sang ketua menolak permintaan itu dan menyuruh Sungpil untuk segera pergi dari Korea jika dirinya masih ingin hidup. Mendengar hal itu, Sungpil pun semakin sakit hati. Kemudian dia berencana bekerja sama dengan Suyong untuk merebut resep tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Jinwoo yang memberitahu Suyong jika para pelanggan sudah kehabisan biskuit dan takutnya akan berbahaya seperti sebelumnya. Di saat Suyong masuk ke dalam kelas, dia dihampiri oleh Dahyun yang sudah berantakan karena perbuatan Minjun, yang dimana Minjun melakukan hal itu karena tak kebagian biskuit yang dijual oleh Suyong. Tak berhenti di situ, para pelanggan yang lain juga datang sambil mengancam. Mereka akan menghabisi Dahyun jika Suyong tak memberinya biskuit. Hosu yang kebetulan di sana, dia pun langsung mengajak Suyong untuk ngobrol empat mata. Di sini Hosu memperingatkan Suyong kembali agar tak menjual biskuit lagi. Namun Suyong tak merasa ketakutan dengan hal itu. Dirinya juga meminta resep itu kepada Hosu agar dirinya mendapat pelanggan yang lebih banyak. Dan hal itu membuat mereka berdebat cukup panas. Di malam harinya Suyong kembali menjenguk Minyoung. Namun Suyong terlihat sedikit murung. Kemudian dia juga memutuskan untuk tidur di sana. Di sini Suyong tiba-tiba mengingat kembali di saat dia belum terlibat dengan bisnis biskuit. Suyong sendiri semakin bersedih ketika mengingat luka yang dialami oleh Minyoung. Hari pun berganti. Terlihat Hosu yang menyadari jika Suyong tak ada di sekolah setelah dia diperingatkan. Dan di saat makan di kantin, dia dihampiri oleh Haejin. Di sini Haejin memberitahu jika kemarin banyak siswa yang tiba-tiba pingsan. Dan hal itu membuat Haejin curiga jika hal itu perbuatan Suyong. Namun di sini Hosu berkata jika mulai hari ini Suyong tak akan datang lagi ke sekolah karena dirinya sudah kembali ke Amerika. Di malam harinya ketika Hosu masuk ke kamar asramanya, dia dikejutkan di saat melihat Suyong yang berada di sana, yang dimana Suyong menunjukkan jika Sungpil mendatangi ibunya di rumah sakit. Kemudian dia mengancam akan menghabisi ibunya jika Hosu tak memberikan resep biskuitnya. Di sini Suyong juga berjanji jika ibunya akan tetap aman selagi Hosu memberikan resepnya. Dan Suyong sendiri akan bertekad untuk menjadi sang koki. Kemudian dengan terpaksa Hosu pun menuruti perintah Suyong untuk menyalin resepnya di laptop. Namun sebelum Hosu menulis resepnya, dia menyuruh Suyong untuk menghubungi Sungpil dan memastikan jika ibunya masih baik-baik saja. Akan tetapi di saat negosiasi itu berlangsung, tiba-tiba ibu Hosu kejang-kejang. Dan hal itu membuatnya panik dan marah. Kemudian dia pun pergi untuk melihat sang ibu. Sesampainya di rumah sakit, Hosu melihat sang ibu yang sudah mendapat perawatan. Namun sayangnya tim medis gagal untuk menolong ibu Hosu. Di keesokan harinya terlihat Hosu yang tak masuk sekolah karena dirinya harus menghadiri upacara kematian ibunya. Tak berselang lama Suyong juga datang ke sana untuk mengucap bela sungkawa. Setelah itu, Hosu berkata jika dirinya bersedia memberikan resepnya setelah acara selesai. Karena saat ini dia tak akan bisa berbuat apapun. Namun Suyong harus menerima resikonya, seperti yang dia alami. Karena resep itu dikejar-kejar oleh orang yang sangat kejam, dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan resep tersebut. Kemudian di saat Suyong akan pulang, dia tak sengaja bertemu dengan sang ketua bersama anak buahnya. Dan disinilah pertemuan pertama antara mereka berdua. Hari pun berganti. Di sini terlihat Hosu yang sangat bersedih sambil membawa abu ibunya untuk jalan-jalan di sekolah. Dan juga dia menunjukkan kelasnya karena sebelumnya sang ibu ingin melihat Hosu belajar. Sementara di tempat lain, Suyong kembali menjenguk Minyoung yang saat itu sedang melawan kecanduannya. Dan karena suara biskuit itu sangat mengganggunya, Minyoung pun berpikir untuk pergi ke tempat rehabilitas agar dirinya bisa cepat sembuh. Di malam harinya, Suyong dibuat terkejut karena tiba-tiba ada bahan pokok biskuit yang ada di depan pintunya. Tanpa pikir panjang, Suyong pun langsung membuat biskuit itu agar dirinya bisa jualan lagi. Di saat Suyong akan mencobanya, dia teringat dengan kata-kata Minyoung jika melawan kecanduan biskuit sangatlah sulit. Oleh karena itu, Suyong tak jadi untuk memakannya. Di keesokan harinya, Suyong kembali menjual biskuit itu, termasuk juga kepada Jinwoo. Setelah selesai menjual, terlihat Suyong yang akan masuk ke dalam kelas sambil diikuti oleh Haejin, yang dimana dia iri dengan nilai-nilainya. Namun tiba-tiba Suyong dilabrak oleh seorang pelanggan gara-gara Suyong sempat mogok jualan biskuit. Melihat hal itu, Suyong pun mencoba untuk menenangkan para pelanggan.
Kemudian dia menyuruh mereka semua untuk mengikutinya. Setelah sampai di suatu ruangan, Suyong berkata ke semua pelanggan jika dirinya akan membagikan biskuit secara gratis sebagai tanda permintaan maaf. Setelah itu, mereka pun membuat kesepakatan jika mulai saat ini para pelanggan tak boleh membuat masalah. Namun Suyong sendiri harus terus berjualan biskuit. Dengan begitu, semuanya pun tersepakati. Sementara di rumah sakit, Hosu mendatangi Min Young untuk memberitahu jika Suyong masih berjualan biskuit. Bahkan dia juga tega menghabisi ibunya hanya demi mendapatkan resep biskuit. Namun tiba-tiba Min Young kembali mendengar suara biskuit yang membuatnya sakit kepala. Melihat hal itu, Hosu pun langsung memberikan biskuit kepada Min Young. Setelah keluar dari ruangan Min Young, Hosu menelpon Suyong untuk membahas tentang resep biskuit. Setelah itu, Suyong pun dikejutkan dengan kedatangan Sungpil yang meminta resep kepadanya. Karena Sungpil juga mengetahui jika Suyong akan ketemuan dengan Hosu perihal resep biskuit. Mendengar hal itu, Suyong pun menolak dan lari dari sana. Beruntungnya, Suyong sempat menekan bel darurat untuk menghentikan aksi Sungpil. Hingga akhirnya, Suyong pun berhasil pulang dengan selamat dan bertemu dengan Hosu. Di sini, Hosu langsung memberitahu jika dirinya yang menaruh bahan pokok biskuit di depan rumahnya. Namun di sini, Hosu berkata jika dirinya membuat bahan itu lebih berbahaya 10 kali lipat, yang dimana bisa membuat orang yang memakannya tewas. Meskipun hanya 1 gigitan saja. Di sekolah terlihat Haejin yang akan mengajak Jinwoo untuk keluar kelas. Namun ternyata dia sudah tak bernyawa. Dan hal itu membuat Haejin histeris ketakutan. Tak berhenti di situ, para pelanggan yang dikasih biskuit gratis juga tewas akibat memakannya. Dan sebelumnya, Hosu juga memberikan biskuit yang sama kepada Min Young. Mendengar hal itu, Suyong pun semakin kaget. Kemudian, Suyong pun menelpon Min Young untuk tak memakan biskuit yang dikasih oleh Hosu. Sementara Min Young sendiri sudah berada di sekolah, dan dirinya melihat kegaduhan yang disebabkan oleh biskuit dari Suyong. Mengetahui hal itu, Suyong pun langsung bergegas untuk pergi ke sekolah. Di sisi lain, terlihat Min Young yang diajak ngobrol empat mata bersama Haejin. Di sini Haejin sudah mengetahui identitas asli Suyong, yang dimana dia adalah kakak Min Young. Di sini dia pun mengancam akan melaporkannya ke polisi jika Min Young tak memberitahu apa yang mereka berdua lakukan. Dan dengan terpaksa Min Young pun menunjukkan biskuit itu sebagai tanda jika selama ini mereka menjual biskuit tersebut. Mengetahui hal itu, Haejin pun langsung mengambil biskuit itu dan berniat melaporkannya ke pihak kepolisian. Hingga akhirnya Suyong pun sampai di sekolah dan dibuat terkejut di saat melihat banyak siswa yang tewas. Oleh karena itu, dia pun langsung pergi ke ruang siaran untuk mengumumkan ke para pelanggan agar mereka tak memakan biskuit yang dia bagikan hari ini. Namun sebelum masuk ke ruangan, dia sempat bertemu dengan Min Young. Di sini dia memberitahu jika Haejin sudah pergi untuk melaporkan ke polisi. Oleh karena itu, Min Young berniat untuk mengajak Suyong kabur agar dirinya tak ditangkap polisi. Namun Suyong menolak dan masuk ke ruang siaran. 그래서 뭐? 제공자입니다. 교내에 있는 학생들. 야, 재수야! Setelah keluar dari ruang siaran, dia memberikan resep yang diberikan oleh Hosu dengan harapan meskipun Suyong sudah tertangkap polisi, dia masih bisa hidup dengan menjadi koki. Melihat adiknya yang tiba-tiba mensupport Suyong menjadi koki, dia pun meminta maaf dan pergi ke asrama untuk mengumumkan ke semua orang. Selang beberapa waktu, para polisi datang untuk mencari Suyong. Namun Min Young memberitahu ke arah yang salah. Di sisi lain, Suyong yang baru masuk tiba-tiba dia diculik Sungpil. Kemudian Sungpil membawa Suyong ke ruang laundry untuk meminta resep itu. Di sini Suyong pun bersedia memberikan resep itu, namun Sungpil harus menuruti permintaannya. Yang dimana Sungpil harus mengikatnya terlebih dahulu agar dirinya tak bisa kabur. Kemudian Sungpil harus mengumumkan ke para penghuni asrama agar tak memakan biskuit itu. Mendengar hal itu, Sungpil pun mensetujuinya. Kemudian dia menyuruh para polisi dan pihak sekolah untuk memberitahu para siswa yang ada di asrama. Selang beberapa waktu, Min Young mendatangi Suyong di ruang laundry. Di sini dia mencoba untuk membebaskan Suyong karena menurutnya Suyong harus tetap hidup dengan resep yang telah diberikan sebelumnya. Disinilah suasana haru pun terjadi. 그래도 덕분에 고마워, 민영아. Sementara itu, akhirnya Sungpil bersama para polisi sudah selesai mencegah dan mengambil biskuit dari para siswa. Kemudian saat di dalam lift, Sungpil dibuat curiga dengan gerak-gerik para polisi.
Dan tiba-tiba para polisi pun menangkapnya karena ternyata mereka sudah disuap oleh sang ketua. Di waktu yang sama, Suyong juga akhirnya ditangkap oleh polisi dan juga mendapat cacian dari para siswa lainnya. Di saat akan masuk ke mobil polisi, dengan sedih Suyong berpamitan kepada Min Young jika dirinya akan pergi. Di pertengahan jalan, ternyata Suyong dibawa ke sebuah gudang. Dan ternyata para polisi itu sudah disuap oleh sang ketua agar membawa Suyong ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, terlihat sang ketua yang langsung menyapanya. Di sini sang ketua menceritakan apa yang terjadi dengan Hosu sesaat sebelum ketua sampai di sana. Diketahui sang ketua menjemput Hosu untuk mengonfirmasi tentang resep yang jatuh di tangan Suyong. Dan karena Hosu mengiyakannya, sang ketua pun marah. Karena sebelumnya Hosu berjanji tak akan memberikan resep tersebut ke siapapun. Oleh karena itu, Hosu harus dihabisi dan dibuang. Hingga akhirnya tak terasa setahun pun berlalu. Dan sekarang Min Young bekerja menjadi sales minuman sambil menanyakan ke para polisi tentang keberadaan kakaknya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian tak tahu keberadaan Suyong. Dan setelah jualan selesai, malam harinya Min Young bekerja sebagai waitress di sebuah restoran. Kemudian kita dibawa kembali di saat Min Young menyelamatkan Suyong di ruang laundry. Setelah berhasil diselamatkan, Min Young berkata jika dirinya akan hidup lebih baik dan tak akan berhubungan lagi dengan biskuit. 그러니까 내 걱정하지 말고 잘 지내. Min Young sendiri juga mengembalikan flash disk yang diberikan oleh Suyong karena Suyong bisa bertahan hidup sebagai koki. Setelah menyerahkan diri ke polisi, Min Young juga berjanji akan menulis surat untuknya. Oleh karena itu, Suyong pun akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Di waktu sekarang, terlihat Min Young yang lagi bekerja. Kemudian tiba-tiba seisi restoran dikejutkan dengan salah satu pelanggan yang berteriak ketakutan karena dirinya melihat sesuatu di dalam toilet. Kemudian di saat Min Young melihatnya, ternyata ada pelanggan yang tak sadarkan diri sambil tersenyum. Kemudian film pun selesai. 언닌 그냥 살아만 있어줘. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika perjalanan hidup tak selalu mulus seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu bersiaplah untuk kemungkinan yang tak terduga. Karena di dalam hidup kita akan menemukan sesuatu yang tak terduga. Bisa diibaratkan diam seperti wibu legend, bergerak melucuti kutan.